Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di part ketiga ini kita akan lanjutkan membuat denah dengan cara cerdas. Setelah sebelumnya kita pahami penggunaan block editor dan atribut, selanjutnya kita akan aplikasikan dalam membuat denah. Selanjutnya, setelah beberapa properties awal kita sudah buat, yang keempat kita adalah membuat grid dan orientasi as bangunan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita akan buat denah dari pengembangan gambar manual yang sudah pernah kita buat. Kita bekerja pada layer as. Kemudian kita klik line enter, kita buat di sini yaitu 11 meter. Enter. Kemudian kita besarkan scale-nya dulu, Ctrl 1, enter. Oke, sudah cukup terlihat. Kemudian kita lakukan offset untuk pembuatan ruang. Di sampingnya di sini yaitu ada ruang jemur samping atau taman samping. Kemudian kita offset lagi di sini untuk kamar. Kemudian kita buat lagi untuk ruang keluarga. Kemudian kita buat lagi untuk dapur dan kamar mandi 2000. Kemudian kita buat lagi untuk tempat jemur dan area samping adalah 2000 juga. Oke, selanjutnya kita line di sini. Oke, gitu. Kita offset di sini, sisa lahan belakang ada 1 meter. Kemudian kamar mandi di area ini adalah 150. Kemudian kita offset lagi untuk area kamar, ruang keluarga dan dapur, itu adalah 3 meter. Kemudian kita offset lagi di sini. Itu ada area kamar lagi 3000 di bagian sini. Oh, sebelumnya di sini juga ada offset untuk tekukan ruang tamu. Kita tekukan di sini adalah 50 cm. Offset 500. Oke, kemudian teras itu offsetnya adalah 150 cm. Kita ambil dari sini. Kemudian teras itu di bagian sini. Selanjutnya kita offset untuk bagian depannya, lahan depan 150. Oke, kemudian kita match properties untuk yang horizontal. Kita blok. Ya. Jadi seperti ini. Nah, kemudian untuk as ini kita bisa panjangkan, kemudian kita tekan shift nodal ini. Kemudian kita tarik ke atas, itu adalah 1000. Ini adalah perpanjangan dari grid line-nya. Kemudian objek yang lain sama. Di sini kita nonaktifkan nodelnya supaya bisa kita stretch. Ini adalah cara lain selain teman-teman menggunakan extend. Oke. Kemudian kita tarik lagi. Grid horizontal ini ke kiri itu adalah 1000. Oke, ini sudah jadi grid untuk penamaan ruang kita. Oke, setelah grid kita buat, langkah selanjutnya yaitu memasukkan kolom untuk mode strukturnya. Kita copy kolom yang sudah kita buat dalam block editor. Selanjutnya kita masukkan untuk modul ruang yang sudah kita rencanakan. Ini untuk kolom kamar mandi, kemudian ini untuk kolom bagian dapur, ini untuk kolom ruang keluarga dan kamar tidur, kemudian ini kamar tidur depan, kolom ruang tamu, kolom teras, kolom pagar. Oke, ordinate kolom sudah kita buat. Selanjutnya kita masuk blok editor dinding yang sudah kita buat. Kita buat yang dari sisi horizontal dulu. Kita copy untuk semua bidang yang horizontal. Selanjutnya kita copy blok editor untuk bidang vertikal. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah melakukan stretching dinding-dinding yang sudah kita masukkan ini agar sampai ke kolom terdekat.
Oke. Kemudian di sini terlihat bahwa dinding ini menabrak bagian kolom. Ini tidak apa-apa. Namun yang perlu kita lakukan adalah melakukan draft order untuk kolom yang sudah kita berikan agar posisinya berada di atas dinding. Kita seleksi kolom-kolomnya. Kemudian kita lakukan draw order. Klik kanan, draw order, bring to front. Kemudian untuk bagian teras, kita di sini tidak ada dinding, namun ada bidang lantai yang kita gambar. Kita bekerja di layer lantai, kemudian kita buat bidang terasnya. Kemudian kita offset beda tinggi lantai ini 300 karena akan dibuat pijakan agar rumah ini terlihat gagah dengan adanya 2 step untuk masuk ke dalam bangunan. Ya, begini. Oke, nice teman-teman. Jadi selanjutnya setelah jadi begini, sudah kita plotkan dinding ke dalam ordinatnya. Kemudian ada beberapa style dari beberapa teman-teman drafter atau arsitek. Itu ada yang menghendaki gambar itu ordinatnya tertampil semua. Ada juga yang ingin tampilan gambarnya itu tidak terganggu oleh adanya ordinat. Oleh karena itu, beberapa ordinat yang tidak dibutuhkan dalam 4 bidang fasad di sini itu bisa kita ringkes gitu teman-teman. Penempatan grid ini juga boleh seperti ini teman-teman. Jadi bisa lebih ringkas, jadi tidak saling bertabrakan gridnya. Kemudian kita masukkan pintu dan jendela ini ke dalam dinding ini menggunakan cara cepat, yaitu menggunakan tool web out. Nah, sebagai contoh teman-teman untuk ilustrasi bagaimana cara cepat menggunakan web out ini dibanding menggunakan cara lambat. Kalau cara lama gitu ya teman-teman harus melakukan trimming dulu. Jadi harus membuat garis bantu untuk bisa mentrim objek ini. Nah, begini. Nah, itu baru kita rapikan lagi di sebelah sini, lalu kita trim lagi. Nah, kekurangannya apa teman-teman? Ketika teman-teman akan menggeser objek pintu ini, misalkan bergeser tidak nempel dengan kolom praktis, misalkan mau digeser 20 cm begitu, teman-teman harus menggeser lagi objek trimming ini. Kita harus geser di sini. Kemudian kita trim ulang. Nah, begini. Kemudian ini objek di sini kita harus extend dan buat lagi. Cara ini sangat lambat ketika teman-teman dipaksa untuk menggambar dengan waktu yang terbatas. Nah, kemudian cara cerdasnya atau cara cepatnya adalah dengan menggunakan tool web out. Caranya adalah sebagai berikut. Nah, teman-teman dibuka dulu grid ini, yaitu P90 sebagai contoh. Buat rektangular menggunakan layer bebas di sini. Kemudian saya geser ke atas dulu, itu adalah 15 mili untuk plesterannya. Kemudian di sini saya buat yaitu ada garis sepanjang 15 mili di sini, yaitu untuk garis konengan. Kemudian garis konengan ini akan saya masukkan ke dalam layer dinding. Kemudian teman-teman geser garis ini boleh berapapun. Saya misalkan 50 saja. Saya geser ini juga 50. Ini sebagai objek web out-nya. Kemudian teman-teman ketikkan web out gitu ya. Kemudian klik polyline, P enter. Kemudian klik polyline-nya, kemudian erase polyline. Di sini teman-teman pilih yes. Kemudian klik kanan, draw order, send to back. Klik web out ini. Kemudian klikkan web out. Kemudian pilih frame. Setelah tadi kita pilih polyline, sekarang kita pilih frame. F enter. Kita pilih off. Nah, ini kita sudah berhasil membuat web out untuk objek pintu 90. Selanjutnya kita close. Kita plotkan di dalam dinding kita. Misal kita taruh di sini, maka bisa kita lihat bersama di sini tidak nampak dinding utuh di sini karena tertimpa oleh web out dari pintu di sini. Ketika teman-teman ingin menggeser pintu ini ke kanan sekitar 200 mili, maka teman-teman tidak perlu membuat objek di sebelah kiri lagi. Artinya web out ini berfungsi sebagai overlay dari dinding supaya tidak perlu melakukan trimming lagi. Nah, cara ini juga sama digunakan ketika teman-teman nanti menggambar menggunakan Revit. Itu juga teman-teman bisa leluasa menggeser pintu tanpa mengedit parameter dinding di sisi yang lain. Selanjutnya lakukan juga teman-teman ke pintu 80 dan pintu 70. Selanjutnya kita buat web out untuk jendela. Kita buka salah satu jendela ini, J1. Kita lakukan framing juga sama, kita rektang.
Kemudian kita stretch ke atas untuk mencari garis titik sekonengan 15 mili. Kemudian ini kita masukkan dinding luar. Kemudian teman-teman offset 50 ke atas begini. Kemudian teman-teman plotkan di sini sesuai lebar dindingnya. Kita lakukan wipe out. Kemudian kita pilih polyline, objek polyline ini. Kemudian kita klik kanan, draw order, send to back. Coba kita aplikasikan, kita copy. Kita masukkan di sini, apakah sudah berhasil? Iya, sudah berhasil teman-teman. Keuntungan menggunakan block editor ini, ketika teman-teman diminta untuk mengganti ukuran kolom di sini, misalkan kalian buka block editor untuk kolom ini, kemudian kalian edit scale 2 kali misalkan begitu, maka kolom ini semua akan berubah menjadi ukuran 30x30. Kita coba dulu teman-teman ya. Kita coba kolom praktis ini, kita blok, kita scale, kita klik di tengah, kemudian klikkan 2 kali begini, kemudian kita close. Nah, teman-teman akan nampak di sini kolom akan berubah semua menjadi 2 kali lipatnya. Oke, kita kembali teman-teman, kita lakukan hal yang sama kepada objek yang lain. Kemudian ternyata cara itu lebih mudah daripada teman-teman harus melakukan extend trim dan hatch ulang untuk yang cara lambat tadi. Setelah kita edit pintu dan jendela ini menggunakan wipe out, kemudian kita masukkan ke dalam denah yang kita buat. Oke teman-teman, kita buat, kita masukkan di sini, kita sesuaikan sesuai dengan perencanaan kita. Kemudian ini pintu 80, kita masukkan ke dalam kamar, kemudian kita move. Kita letakkan di sini. Kemudian kita mirror. Oke. Kemudian kita masukkan jendela teman-teman. Kita masukkan jendela ke sini. Nah, teman-teman jangan lupa ini dilakukan mirroring, karena kalau kondisinya seperti ini, jendela itu akan terbuka ke dalam rumah. Kita posisikan di mana jendela itu kita akan pasang. Kemudian kita aplikasikan ke dalam jendela objek yang lain. Misalkan di sini menggunakan satu jendela, teman-teman. Kita gunakan jendela ini. Kemudian teman-teman rotate. Kemudian misalkan dipasangkan di ujung sini, namun bergeser, tidak mepet, yaitu dengan jarak 150. Oke, kemudian kita bisa lakukan mirror. Oke, di sini jadi jendela untuk kamar, ruang tamu. Nah, di sini ada beberapa pintu yang harus kita lakukan editing. Nah, di sini harus terdapat beda tinggi lantai. Maka teman-teman di sini aktifkan beda tinggi lantai di sini. Kemudian klikkan L enter, klik di sini dan klik di sini. Ini artinya adalah lantai di sini dan di dalam rumah itu memiliki elevasi yang berbeda. Kemudian kita ketikkan L enter lagi. Ini untuk parameter kamar mandi. Kita klikkan di sini. Kemudian untuk batas teras luar, kita misalkan ambil titik yang luar di sebelah sini. Nah, ini artinya di dalam rumah ini memiliki ketinggian yang berbeda dengan di halaman belakang. Selanjutnya kita masukkan boven teman-teman. Kita dekatkan dua objek boven ini. Boven yang objek satu ini kita akan masukkan di dalam kamar mandi. Kita taruh di tengah. Kita move. Nah, di sini teman-teman sudah terlihat bahwa kita sudah memasukkan wipe out untuk pintu dan jendela ke dalam denah kita. Kemudian kita juga sudah memasukkan beda tinggi lantai ke dalam objek denah kita. Oke, selanjutnya teman-teman memberi nama ruang di sini. Kita kopikan dari atribut yang sudah kita buat. Nah, setelah teman-teman jadi begini, sudah ditambahkan nama ruang. Nah, selanjutnya teman-teman bisa nih nambahkan perabot ataupun beberapa objek yang dapat memperindah gambar kalian. Nah, teman-teman bisa download parameter objek itu di Google, sangat banyak. Misalkan kita ketikkan di sini yaitu furniture. Kemudian kalian beri ekstensi yaitu bintang titik DWG.
Nah, di sini kalian bisa download banyak sekali jenisnya. Ada dari DWG model, ada dari DWG Tree, ada cat block juga ada di sini. Teman-teman tinggal download salah satu dari sana yang kira-kira teman-teman suka atau nyaman dengan icon-icon perabot itu. Nah, setelah kalian download, kalian buka objek DWG furnitur itu, kemudian kalian kopikan ke objek gambar kalian. Nah, ini saya sudah kopikan objek ini, kemudian saya pindahkan, saya dekatkan di sini. Gini. Nah, tidak jarang teman-teman, objek yang kalian copy paste ke dalam gambar kerja kalian ini memiliki skala yang berbeda. Nah, untuk membuat skalanya sama dengan objek yang kalian buat, caranya dengan menggunakan skill reference. Nah, di dalam skill reference kita juga harus belajar apa itu namanya standar antropometri. Nah, di sini standar antropometri itu adalah standar ukuran furnitur yang sesuai dengan visibilitas manusia. Nah, misalkan di sini posisi untuk tidur, free space-nya adalah 175, kemudian tempat tidurnya itu kurang lebih adalah 2 meter. Kemudian tempat duduk, posisi ergonomis nyamannya itu kurang lebih di sini tempat duduknya adalah 40 sentian. Jadi teman-teman bisa melakukan skill reference untuk setiap parabot di sini. Kita cek dulu teman-teman berapa ukuran dari tempat tidur ini. Kita dimension line atau DLI, klik di sini, klik di sini. Ini memiliki panjang kurang lebih 203 mili di sini ya. Kemudian kita cek lagi di sini untuk tempat duduk, apakah sudah memiliki tempat duduk 40 sentian? Ya sudah. Nah, karena di sini tadi tertulis yaitu adalah 203,2, kita bisa lakukan skill reference namanya. Kita blok objek yang akan kita skill reference, SC enter, klik dimanapun itu. Kemudian kita ketikkan di sini ada reference, R enter. Kemudian di sini ditanyakan specify reference lengthnya. Skala yang pertamanya adalah tadi adalah 203,2 ya. Ya betul, 203,2. Kemudian kita enter. Kemudian di sini tertulis new length-nya mau dibuat berapa. Jadi kita bisa buat berapapun karena kita sudah mengetikkan parameter jadi dari berapa menjadi berapa. Misalkan kita buat menjadi 2000 teman-teman gitu ya. Karena tempat tidur kita itu panjangnya adalah 2 meteran. Kita enter. Nah, di sini beberapa perabot sudah dilakukan skill reference sesuai dengan standar antropometrik. Nah, kemudian objek-objek yang belum kita blok, kita lakukan blocking. Kemudian perabot ini kita masukkan ke dalam ruang-ruang denah kita. Misalkan kita taruh di sini ya teman-teman. Oke. Kita geser penamaan ruang ini. Boleh di sini, boleh di sini ya teman-teman. Yang penting ketika teman-teman memasukkan perabot, jangan sampai terjadi tumpang tindih layer. Oke, kemudian kita masukkan perabot di ruang tamu. Nah, di dalam Autodesk AutoCAD ini juga terdapat family yang sudah disediakan oleh AutoCAD, caranya dengan Ctrl 3. Nah, teman-teman pilih arsitektur, kemudian kalian bisa pilih beberapa perabot atau furnitur basic yang ditawarkan oleh family di AutoCAD 2 dimensi. Untuk kamar mandi dan teras, di sini terdapat perbedaan perlakuan dibandingkan ruangan yang lain. Untuk kamar mandi dan teras, kita harus menambahkan simbol hedge keramik. Untuk kamar mandi kita move, kemudian toilet. Di sini kita bisa ubah jenis kloset yang digunakan. Kemudian kita lakukan hedging untuk keramik kamar mandi. Angel. Kemudian ini skalanya adalah 25. Kita masukkan ke layer arsiran. Kemudian di sini ada tumpang tindih layer. Kita harus memberikan web out di sini supaya tidak ada tumpang tindih layer. Polyline. Yes. Kemudian saya hedge di sini. Saya pilih di sini ANSI 37 dengan skala 50. Selanjutnya kita akan berikan hedge untuk rumput di sekitar kanan kiri bangunan ini. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menghidden garis grid ini supaya nanti dalam melakukan hedge tidak terbatas oleh garis-garis yang menghalangi. Kita matikan lampu layer as gini. Kemudian kita pastikan objek yang akan kita hedge ini sudah tertutup. Kemudian kita head. Kita pilih grace, skalanya kita proporsionalkan. Oke, kemudian kita bisa berikan pola untuk carport. Teman-teman bebas menggunakan pola jenis apapun atau style apapun. Kita coba membuat carport dengan pola rectang, REC, rectang.
ukurannya 750 kali 750, enter. Kemudian kita offset 6 cm. Kemudian layernya kita berikan gradasi layer. Kemudian kita beri hatch edit, HE enter. Kita pilih di sini Arsen. Oke. Skalanya adalah 5. Kemudian kita berikan blok untuk ini. Kita bisa menggunakan cara cepat dengan Ctrl X dan Ctrl Shift V untuk membuat block editor secara cepat. Kemudian kita akan tempatkan bidang carport ini berada di antara dua kaki ban ini. Kita bisa gunakan bantuan dengan line, kemudian X line. Kita move supaya proporsional jaraknya. Kemudian kita mirror. Kemudian kita copy ke bawah menggunakan copy array. Kita copy, CO enter, kemudian kita pilih ujung di sini, kemudian kita pilih array, kemudian kita masukkan 4. Kita tentukan jaraknya. Setelah proporsional, kita klik di sini, kemudian jadi. Selanjutnya kita masukkan simbol mobil ke carport kita. Begini. Nah, kemudian kita harus hidden salah satu objek, yang dimana objek yang terlihat adalah objek mobil dahulu baru carport, karena posisinya mobil berada di atas carport. Kemudian kita bisa trim di sini sepanjang batas bentuk lekukan mobil ini, atau dengan cara cepat kita bisa lakukan dengan mengedit block editor ini dan tambahkan wipeout. Kita buka, kemudian kita buat polyline. Tidak harus tepat, untuk mempercepatnya kita lakukan tracing dengan cepat. Kemudian kita rapikan. Kemudian kita klik objek wipeout ini, kemudian kita berikan perintah wipeout. Kemudian kita pilih polyline, kita erase. Kemudian objek wipeout ini kita order send to back. Selanjutnya close block editor, save. Kemudian objek carport ini kita taruh di bawah dengan draw order, send to back. Kemudian untuk carport kita berikan notasi penamaan, kita berikan notasi nama ruangnya di sini. Carport. Kemudian elevasinya kita akan buat turun kurang lebih 30 cm dari teras, atau kita tambahkan 30 cm dari teras menjadi 35. Oke, ya begini. Selanjutnya kita akan berikan notasi, jika ini turun minus 35, maka ini lebih turun lagi dari posisi carport. Kita buat ini penamaannya taman, dengan elevasi turun 10 cm dari carport, atau berarti minus 45. Oke. Artinya jika kita lihat di sini taman dengan ketinggian minus 45 dan ruang tamu 00, artinya beda tinggi dari ruang tamu ke taman ini adalah 45 cm. Selanjutnya teman-teman bisa tambahkan beberapa pohon di sekitar rumah ini agar terlihat lebih artistik lagi. Style yang sering saya gunakan adalah dengan menambahkan spline atau gradasi tanah agar di sini tidak terlihat monoton. Caranya dengan membuat beda tinggi tanah, saya ketikkan spline, SPL, enter. Kemudian saya klik di sini.
Oke, selanjutnya kita berikan pohon untuk taman rumah ini. Kita berikan acak. Kemudian kita mainkan scale-nya. Oke, kemudian kita tambahkan pohon yang lain. Kita beri skill yang berbeda. Kemudian kita masukkan jenis pohon yang lain. Kita copy array supaya cepat. Array 5. Kemudian kita copy ke sekeliling rumah ini. Oke. Kemudian sudah jadi bentuk seperti ini dan kita akan lanjutkan dengan menambahkan beberapa informasi dimension, kemudian menambahkan beberapa simbol yang belum kita masukkan di dalam denah ini. Kita aktifkan lagi layer as. Karena video part ketiga ini sudah hampir 30 menit, maka kita akan potong dan lanjutkan video keempat dalam membuat dimensi dan kelengkapan gambar denah dengan cara cerdas. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.